Definisinya, client acceptance adalah proses awal dalam audit untuk mengevaluasi apakah auditor akan menerima atau tetap melanjutkan hubungan dengan klien baru atau yang sudah ada. Tujuannya itu untuk menilai apakah klien tetap diterima secara etis dan profesional, lalu meyakinkan klien untuk memilih auditor tersebut. Perspektif dari pemasaran. Ada prosedurnya, 7. Yang pertama, evaluasi latar belakang klien dan alasan audit. Lalu pastikan auditor memenuhi syarat yang ketiga, etika, mulai independensi, kompetensi, dan lain-lainnya. Tentukan apakah perlu menggunakan profesional lain. Komunikasikan dengan auditor pendahulu. Siapkan proposal untuk klien, pilih staf audit yang sesuai, dan dapatkan engagement letter atau surat penugasan audit. Number two, acceptance the client versus acceptance of versus buy. Kalau acceptance of the client, berarti proses auditor mengevaluasi apakah yang layak untuk diterima berkaitan dengan risiko audit, etika, dan kompetensi. Tapi kalau acceptance by the client, itu proses klien memutuskan apakah mereka ingin mempekerjakan auditor tersebut berkaitan dengan proposal, harga, dan hubungan profesional. Pemahaman bisnis dan industri klien, tujuan dan cara atau teknik. Tujuannya itu menilai risiko audit atau manage risk dan memastikan pemahaman secara profesional dan etika. Cara mendapatkan pemahaman. Pertama itu pengalaman auditor sebelumnya dengan klien, informasi publik seperti laporan tahunan, situs industri, hingga berita. Sedangkan informasi dari klien seperti dokumen internal, wawancara dengan manajemen, dan juga staf. Diskusi yang relevan, perubahan struktur organisasi, regulasi, isu keuangan, sistem akuntansi, dan pihak terkait. Tujuan utama komunikasi dengan auditor pendahulu, yaitu mendapatkan informasi penting tentang klien yang bisa mempengaruhi keputusan auditor baru dalam menerima engagement. Mencegah opinion shopping, klien mencari auditor yang akan memberikan opini yang akan mereka inginkan. Dan juga etika mengharuskan izin tertulis dari klien sebelum auditor lama mengungkap informasi. 3. Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan klien. Konflik sebelumnya terkait ruang lingkup audit, opini, atau fee, adanya litigasi atau gugatan hukum antara auditor dan klien, keraguan serius terhadap integritas manajemen klien. Apa itu litigasi? Mengapa mengancam independensi? Jadi litigasi itu proses hukum atau antara auditor dan klien atau pihak ketiga. Ancaman terhadap independensi jika auditor sedang digugat oleh klien atau sebaiknya, maka akan muncul konflik kepentingan. Auditor bisa jadi bias atau dianggap tidak objektif. Hal ini menetapkan advocacy threat dan self-interest threat. Engagement proposal digunakan untuk meyakinkan klien, terutama klien baru. Isinya ada ringkasan eksekutif, ekspektasi klien, kekuatan firma audit, tim audit, pendekatan audit, kebutuhan transisi, dan pre-audit. Sedangkan engagement letter itu dokumen formal yang menyatakan persetujuan antara auditor dan juga klien. Isinya itu tujuan audit, tanggung jawab auditor dan manajemen, kerangka pelaporan keuangan, cakupan audit, pengaturan fee dan waktu pelaksanaan, dan pernyataan mengenai keterbatasan audit. Bisa saja ada salah saji yang tidak terdeteksi. Low billing, container fee, commission, and referral fee. Jadi low billing itu menawarkan fee sangat rendah untuk menaiki klien. Tidak selalu melanggar etika, tapi bisa jadi ancaman terhadap kualitas karena fee terlalu rendah untuk audit yang memadai. Sedangkan container fee itu fee hanya dibayar jika hasil tertentu dicapai. Nah, dilarang untuk audit karena mengancam objektivitas atau self-interest rate. Sedangkan commission itu komisi dari pihak ketiga, contoh vendor software. Ini bisa menciptakan konflik kepentingan. Sedangkan referral fee, ini fee untuk mereferensikan klien ke pihak lain. Ini bisa diterima jika diungkapkan dan disetujui oleh klien. Governance adalah sistem dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Pentingnya governance dari audit, governance yang baik mencerminkan integritas manajemen dan lingkungan pengendalian internal yang kuat. Jadi, auditor perlu memahami struktur governance klien untuk menilai risiko audit, terutama risiko kecurangan dan salah saji materi.